Bapak Ibu terkasih, pada pagi ini kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami sepanjang malam hari, dan kami boleh bangun pada pagi ini dalam sukacita. Ya Tuhan, kami hendak melanjutkan aktivitas kami, langkah kami, pekerjaan kami hari ini. Kiranya firman-Mu menopang kami, menuntun kami untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan kembali melanjutkan kegiatan kita, pekerjaan kita pada hari ini. Maka inilah firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kita sepanjang hari ini, terambil dari kitab Yesaya pasal 56 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Yesus, pada awalnya firman ini, nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel yang segera bebas dari pembuangan Babel. Setelah melewati masa 70 tahun dalam hidup yang penuh dengan kekelaman, penuh dengan penderitaan, Tuhan Allah sendiri yang akan membebaskan umat Israel lewat tangan Raja Kores. Tidak berapa lama lagi umat Tuhan akan kembali ke Yerusalem. Mereka akan menikmati pembebasan dari Tuhan. Nah, sebagai umat yang telah menikmati pembebasan dari Tuhan, maka ada dua hal yang harus mereka kerjakan. Pertama, taatilah hukum. Hal ini berkaitan dengan relasi umat dengan Tuhan. Apa itu hukum? Yaitu ketetapan dan aturan yang diperintahkan Tuhan. Rumusan hukum tertuang dalam hukum Taurat yang ketika Musa menerimanya di Gunung Sinai. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Allah tidak mengetahui hukum. Tuhanlah sumber segala hukum, yaitu petunjuk-petunjuk kehidupan, hal-hal apa yang mesti kita lakukan, dan hal apa pula yang mesti kita hindari, yang biasa juga disebut dengan perintah dan larangan. Jadi memang pada umumnya kalau dikatakan hukum pasti mengandung dua hal, yaitu apa perintah, apa suruhan, dan apa juga larangan. Hukum itu harus diajarkan kepada anak-anak dari generasi ke generasi sebagai pedoman menjalani kehidupan. Mentaati dan mengikuti hukum Tuhan adalah keharusan bagi umat, sebab itu adalah tanda kehadiran Tuhan dalam perjalanan umat itu. Jadi kalau mau merasakan kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup, itu boleh dirasakan ketika mentaati hukum-hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu tidak terpisah dari perjalanan umat. Lalu yang kedua, tegakkanlah keadilan. Hal ini berkaitan dengan relasi kita, relasi umat dengan sesama. Keadilan adalah gambaran relasi kita dengan sesama manusia dan tentu juga dengan ciptaan lainnya. Tiadalah orang yang dapat hidup untuk diri sendiri dan tidak dapat hidup bagi dirinya sendiri, melainkan harus hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain, bahkan dengan ciptaan lain. Maka lakukanlah keadilan. Itu perintah Tuhan. Adil adalah sikap yang menghargai, yang menjunjung nilai dan harkat sesama manusia, tanpa membedakan agama, suku, budaya, bahkan kebangsaannya sendiri pun. Sikap adil lebih menekankan pada cara kita memperlakukan sesama dan juga ciptaan lainnya. Tentulah adil adalah gambaran sikap yang menghadirkan kebaikan dan kebersamaan tanpa membedakan hal-hal lahiriah.
Jadi inilah makanya dikatakan tegakkan keadilan, ya, kita harus menghadirkan kebaikan, kehidupan dalam relasi kita dengan sesama manusia dan juga dalam relasi kita dengan ciptaan lainnya. Sahabat GHPS TV yang terkasih, pada pagi hari ini kita diberi tuntunan menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Ibaratnya, begitu kita keluar dari rumah, maka kita harus memperhatikan dan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Terserah mau pakai motor, mau pakai mobil, atau kendaraan umum, semua pasti memperhatikan namanya petunjuk jalan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi. Bila kita patuh, maka perjalanan akan berjalan dengan baik. Bila melanggar, perjalanan akan terganggu. Orang lain pun terganggu, bukan hanya kita. Demikianlah gambaran kita sebagai orang percaya, mentaati dan mengikuti hukum Tuhan sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Tentu kita sudah paham apa perintah dan larangan Tuhan. Lakukanlah itu. Setiap kali kita mendengar khotbah, membaca firman, mendengar renungan, baik di gereja atau YouTube, pasti di sana selalu akan terselip apa itu perintah Tuhan, apa itu larangan Tuhan. Dan bagaimanapun, tentu kita akan berjumpa, berinteraksi dengan banyak orang pada hari ini, dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam. Kita nggak bisa tentukan, oh saya mau hanya ketemu dengan si A atau si B. Kita pasti berinteraksi dengan bermacam latar belakang. Dalam hal itulah kita menunjukkan jati diri sebagai pengikut Yesus yang setia, yaitu kita menghargai sesama yang lain. Bahkan menunjukkan cinta kasih terhadap sesama tanpa memandang perbedaan apapun. Marilah kita lakukan itu sebagai cara kita untuk memuliakan Tuhan lewat keseharian kita. Hukum dan keadilan Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan kita baik siang maupun malam. Jadi jangan dikira berat hukum Tuhan itu, karena itu justru menjadi penuntun kita. Dan tentunya kita juga akan terus berusaha untuk menjauhi apa larangan-larangan Tuhan. Dan mari menghargai sesama sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menjadi petunjuk bagi kami, penentu arah bagi kami. Bagaimana kami boleh tetap mengikuti hukum Tuhan, kehendak Tuhan dalam setiap gerakan, pekerjaan, aktivitas kami. Dan kami boleh berinteraksi dengan sesama dengan penuh keadilan, ketika kami boleh saling menghargai, saling menjunjung tinggi kemanusiaan, sekalipun berjumpa dengan orang-orang yang berbeda-beda. Semua ini ya Tuhan kami dapat lakukan hanya karena pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena itu Bapa, kiranya sepanjang hari ini Roh Kudus-Mu terus menopang kami untuk dengan sukacita mentaati hukum-Mu dan dengan sukacita menegakkan keadilan bersama-sama dengan sesama. Demi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang melintangi. Ku mau setia kan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau setia
GKPS TV.